Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Good morning, Sidung Bis. Thank you, sir. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada satu orang. Kenapa? Sakit. Oke, sakit. Sekarang silakan kalian buka grup WA. Saya kirimkan link daftar hadirnya di grup WA ya. Oke, jadi sudah sekarang kalian siapkan alat tulisnya untuk persiapan kalian dalam belajar. Seperti buku, kemudian buku paket dan pulpen. Baik, sekarang kalian lihat ada PowerPoint yang sudah ditampilkan di depan. Ini adalah kompetensi dasar yang akan nanti kita capai dalam pembelajaran dan kemudian juga ada IPK-nya. Nah, baik itu pengetahuannya 3.1, kemudian ada keterampilannya juga 4.1. Jika nanti Sir berkata matematika, kalian jawabnya mudah, menyenangkan, luar biasa. Jadi matematika itu sebenarnya mudah dan juga menyenangkan, kemudian luar biasa. Oke, siap? Ya. Matematika Mudah, menyenangkan, luar biasa. Nice. Tepuk tangan dulu. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu variabel? Huruf. Benar sekali. Kemudian apakah ada yang masih ingat dengan garis bilangan? Oke, ada garis bilangan yang kemudian ada angka-angka mulai dari 0, kemudian garis bilangan bulat. Nah, itu namanya 2x ditambah 1 sama dengan 3. Maka kita 2x-nya kemudian 3, satunya pindah mana? Oke, jadi 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Nah, itu adalah operasi bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK. TPACK itu nanti dengan teknologi ini kita sudah menggunakan teknologi nih, namanya TPACK sudah. Dan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi ada pembelajaran model pemecahan masalah. Kemudian kalian diharapkan dapat menganalisis konsep nilai mutlak dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK dan model pembelajaran PBL, kalian diharapkan dapat membuktikan konsep nilai mutlak dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK dan model pembelajaran PBL, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak dengan benar. Pembelajaran kita pada hari ini itu kalian itu dapat mengaplikasikan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai representasi. Nah, cakupan materi kita pada hari ini yaitu tadi pada materi sistem persamaan dan persamaan nilai mutlak dengan suatu variabel itu nanti kita akan mempelajari sub materi konsep nilai mutlak. Kemudian teknik penilaian tertulis yaitu case tertulis atau pilihan ganda nanti akan saya kirimkan pada link Google Form, kemudian juga lembar observasi. Oke, sekarang kalian amati video pembelajaran yang saya tampilkan di depan. Tubuh terlihat sudah bersiap-siap untuk bersama. Di sana, tubuh sudah sangat aktif dan sangat siap untuk berangkat bersama. Kira-kira ada apa sih kata disebut kita kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, jumpa lagi dengan video pembelajaran selesai. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep nilai mutlak. Mari sahabat, kita pelajari bersama. Sahabat matematika, ternyata sahabat memikirkan berapa sih kira-kira dalam masalah lulusan sekolah? Pada saat sahabat memikirkan dalam tersebut, pernahkah terlintas dalam pikiran sahabat bahwa dalam tersebut bernilai positif, negatif, atau selalu positif, atau selalu negatif? Mengapa demikian? Nah, tentu sahabat penasaran, bukan? Untuk menjawab rasa penasaran sahabat, yuk kita lanjutkan pada tahap pembelajaran berikutnya. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Bubu. Bubu bersekolah di SMA Negeri 2 Pali. Setiap hari, Bubu menempuh perjalanan berpulang dari rumah ke sekolah. Untuk itu, ia harus menempuh jalan tertentu, baik itu saat atau berlawanan arah dari rumah ke sekolah. Dan
dalam buku tersebut bahwa semua jalankan mungkin akan dibentuk katakan dalam bilangan positif. Apakah sahabat sudah mulai memahami konsep jarak? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada permasalahan berhubungan dengan jarak. Misalnya kita ingin mengukur jarak antara rumah dan pesawat atau kota yang satu dengan kota lain. Dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua kota ini, terlihat sesuatu keistimewaan bahwa jarak akan selalu bernilai positif. Dengan kata lain, pengukuran jarak dari suatu tempat ke tempat lainnya tidak pernah bernilai negatif. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Demikian tadi penjelasan konsep kehidupan dari Saudara. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat matematika semua yang sudah menonton. See you next time. Jadi di sekitar itu banyak sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita tentang konsep jarak konsep nilai mutlak. Nah contohnya tadi kan seperti si Bubu, yaitu dari rumah ke sekolah. Nah dari video yang dapat kalian lihat tadi, kira-kira apa saja yang dapat kalian ambil? Oke, yang pertama jarak. Jadi jarak itu selalu bernilai positif. Ini salah satu contoh penerapan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Ini apa ini? Ya, ada pramuka. Seperti kalian biasanya melaksanakan kegiatan pramuka setiap hari. Itu menyelesaikan permasalahan gue ini, silahkan kalian untuk berdiskusi. Nah, jadi silahkan kalian berkumpul dan kelompoknya. Kemarin kan sudah kita bagian kelompoknya. Nah, silahkan langsung dari sekarang ke kelompoknya masing-masing. Oke, itu ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama di situ disuruhnya berdoa dulu sebelum mengerjakan. Kemudian bacalah petunjuk dengan sama. Kemudian yang ketiga diskusikan LKPD tersebut untuk menjawabnya dengan kelompok yang ada. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti pada LKPD tersebut, silakan tanyakan kepada saya. Oke, silakan dimulai. Oke, yang berikutnya. Nomor 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 mana? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah selesai. Kelompok 5? Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pada sesi presentasi. Nah, jadi hasil diskusi kalian itu nanti dipresentasikan di depan. Untuk yang pertama silakan kelompok 3 dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konsep nilai mutlak. Tanda positif menunjukkan arah ke kanan atau ke depan, dan tanda negatif menunjukkan arah ke kiri atau ke belakang. Sehingga diperoleh nomor 1, deskripsi aba-aba 4 langkah ke depan, notasi matematika plus banyak langkah 4. 2, deskripsi aba-aba 3 langkah ke belakang, notasi matematika negatif, banyak langkah 3. Kemudian pengumpulan data. Dalam pergerakan langkah pasukan pramuka di atas menggunakan arah, tetapi dalam menghitung banyaknya langkah yang dijalani pasukan pramuka tidak menggunakan arah. Dalam matematika, banyaknya langkah yang dijalani pasukan pramuka merupakan konsep nilai mutlak. Jika kita hanya menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya, maka nilai mutlak 4 tambah nilai mutlak negatif 3. 4 tambah 3. Nilai mutlak 4 tambah negatif 3 sama dengan 4 tambah 3, sama dengan hasilnya 7. Oke, berarti hasilnya adalah tuh. Kelompok lain ada tanggapan? Oke, sama ya. Oke, beri plus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Beri yang plus dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Untuk lebih memahami konsep nilai mutlak, perhatikan definisi nilai mutlak di bawah ini dan lengkapilah soal latihannya.
Definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dan definisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, min X jika X sama atau kurang dari 0. Definisi di atas dapat diungkapkan dalam kalimat sehari-hari seperti berikut ini. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah dari bilangan negatif itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka nilai mutlak 5 sama dengan 5 karena 5 dari X, 5 lebih dari 0. 5 adalah bilangan positif. Dan yang kedua adalah nilai mutlak 10 sama dengan 10 karena 10 lebih dari 0. 10 adalah bilangan positif. Kesimpulan konsep nilai mutlak yaitu nilai mutlak adalah jarak bilangan ke titik semula atau 0 yang selalu bernilai positif. Dengan demikian jarak selalu bernilai positif. Gimana kelompok lain, ada tanggapan mengenai presentasi kelompok 4? Oke, tidak ada. Sama ya jawabannya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Untuk kelompok 1, kesimpulannya apa? Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan Oke, dengan demikian jarak selalu bernilai. Oke, beri kelas untuk kelompok 1. Kemudian lanjut. Pertanyaan dari kelompok 5. Apa? Kesimpulan konsep nilai mutlak yaitu nilai mutlak selalu identik dengan jarak yang selalu bernilai positif. Oke, jadi identik dengan jarak ya, namanya konsep nilai mutlak itu ya. Beri kelas juga untuk kelompok 5. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nah, nilai mutlak itu adalah nilai bilangan yang selalu bernilai positif. Nah, jadi namanya nilai mutlak itu tidak ada yang namanya negatif. Jadi kalau yang negatif itu bukan nilai mutlak. Nah, kemudian nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Kemudian yang namanya nilai mutlak itu pasti identik dengan yang namanya jarak karena selalu bernilai positif. Nah, itu tadi akan dibuka grup WA-nya. Oke, jadi silakan kembali ke tempatnya masing-masing baru mengerjakan. Ya, waktunya 5 menit ya, beri waktu. Oke, sudah selesai? Berapa nilainya? Oke, 103. Waktunya tinggal 15 detik. Ada yang belum? Oke, sudah semua kayaknya. Oke, nah saya ingin bertanya nih kepada Jawa. Menurut Jawa, bagaimana menurutmu tentang pembelajaran hari ini? Hari ini pelajarannya menyenangkan. Oke. Itu mudah dipahami. Pelajarannya seru. Oke, seru-seruan, mudah dipahami. 3, unggul. Menurut unggul nih, kalau diminta bintang 1 sampai dengan bintang 5, kira-kira berapa bintang yang unggul berikan untuk diri sendiri? Yang sudah usaha yang unggul sudah lakukan untuk pembelajaran kita ini berapa bintang unggul? Bintang 5, mantap. Oke, dari tanyakan lagi? 3. Oke, ada. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi dan waktu kita sudah hampir habis dan selamat berdoa. Unggul silakan mengikuti doa sebagai ketua kelas. Doa dimulai. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah ikut serta dalam pembelajaran kita hari ini dan sudah sangat luar biasa sekali. Terakhir, salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.